Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anam Jaya Tani dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan serta rezeki yang berlimpah. Hari ini teman-teman, saya berada di lahan yang kemarin baru kita tanam cabai ya teman-teman. Kurang lebih usia di 3 minggu setelah penyemprotan di part pertama itu menggunakan obat yang sudah kita buat video itu intervalnya kurang lebih 4 hari sekali kita melakukan penyemprotan sampai hari ini ya teman-teman. Hari ini belum kita spray ya teman-teman, karena ada penambahan pupuk atau obat yang mau kita gunakan, baru kita buatkan video lagi. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk cabenya di usia 3 minggu batangnya sudah segini teman-teman, dan alhamdulillah sekali batang dari cabai ini bibit varietas ori Bringos ya teman-teman. Dan alhamdulillah batang yang kita tanam itu sangat besar ini dan alhamdulillah untuk hampir semua tanaman yang kita tanam mayoritas batangnya besar-besar ya teman-teman. Dan harapannya memang seperti itu. Harapan kami di usia kurang lebih 1 bulan pertama itu kita memang fokus dalam pertumbuhan bibit cabai ini ya teman-teman, supaya bibit cabai ini bisa tumbuh secara maksimal. Dan yang terutama bagaimana caranya biar batang utama ini bisa besar, supaya nanti ke depan harapannya nanti ketika dia tumbuh semakin tinggi dan bisa rimbun, siap untuk berbunga dan berbuah dengan batang yang bisa maksimal. Nah, seperti ini ya, dan alhamdulillah untuk serangan hambanya juga minim. Maka dari itu, karena ini cuaca yang sangat ekstrim menurut kami, di tempat kami itu terjadi hujan di pagi hari, kadang sampai sore hari, kadang siang hari habis zuhur sampai besok pagi, dan seterusnya seperti itu. Maka dari itu interval penyemprotan yang kita gunakan di 4 hari sekali kita melakukan penyemprotan. 4 hari sampai 5 hari sekali itu sudah maksimal untuk melakukan penyemprotan. Supaya apa? Karena hama pada tanaman cabai itu yang pertama awal menjadi tamu, yang kedua dia nyaman berada di tempat yang sudah dia pilih, yang ketiga dia akan menjadi hama. Maka dari itu sebelum dia menjadi hama, kalau bisa dispray biar dia hilang seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam bercocok tanam cabai diusahakan untuk konsisten dalam penyemprotan, konsisten dalam perawatan, pengocoran, dan lain sebagainya bisa dilakukan. Dan alhamdulillah jagung yang kita tanam di Tumbang Sari cabai ini juga syukur-syukur ya teman-teman. Ini tadi baru kita mes ya teman-teman. Alhamdulillah untuk jagungnya juga bagus, untuk ini loncangnya juga tumbuh secara maksimal menurut kami ya teman-teman, menurut kami. Dan alhamdulillah untuk cabainya juga bisa maksimal. Dan hari ini kita akan melakukan penyemprotan, dan apa saja yang kita gunakan untuk penyemprotan kali ini, ayo mari teman-teman kita perlihatkan untuk obat yang kita gunakan pada penyemprotan hari ini ya teman-teman. Untuk penyemprotan kali ini kita menggunakan obat jamur
obat jamurnya dari Indosep ya teman-teman, berbahan aktif mankoseb 80%, dan ini bisa larut sempurna ya teman-teman. Selain kita menggunakan Indosep, obat jamurnya kita menggunakan Indosep, kita juga menggunakan kalsium dari Manohara supaya batangnya bisa maksimal dan kebutuhan kalsium bisa tercukupi dari kalsium Manohara ini. Selain itu, untuk obat keritingnya tetap kita menggunakan Abasel ya teman-teman. Obat keritingnya tetap kita menggunakan bahan Abasel yang berbahan aktif Abamectin ya teman-teman. Selain itu kita menggunakan obat ular, itu Emacel. Menggunakan Emacel dengan takaran sedikit saja ya teman-teman. Dan selain itu kita menggunakan CPT-nya menggunakan Silosel ini ya. Menggunakan Silosel ini untuk zat pengatur tubuhnya ya teman-teman, biar bisa menyerap unsur makro dan mikro secara maksimal. Itu kita menggunakan Silosel, dan Silosel ini bisa digunakan di vegetatif dan generatif ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, karena di cuaca yang ekstrim, kita akan menambahkan asam amino di penyepraian kali ini ya teman-teman. Kenapa kok menggunakan asam amino? Karena asam amino ini bisa mempercepat pemulihan tanaman yang terkena stres ya teman-teman. Terkena stres, jadi stres karena cuaca atau udara, dan ketika siang pagi hari terlalu terik dan panas, dan di sore hari terjadi hujan, dan perubahan iklim yang sangat cepat dan bisa mengakibatkan stres, bisa diantisipasi menggunakan asam amino ini ya teman-teman. Selain itu, kita juga menggunakan ini ya teman-teman, lem perekat dari Canistic ini ya teman-teman, karena ini sangat bagus sekali, tidak berbusa, dan ini ada aroma serainya ya teman-teman. Ini ada aroma serainya sehingga bisa untuk antisipasi lalat buah ya teman-teman. Walaupun kita masih kecil, kita tetap sudah menggunakan perekat ini supaya supaya hama tidak menyerang pada tanaman yang kita tanam, seperti itu ya teman-teman. Untuk dosis yang untuk penyepraian kali ini, mari kita campur ya teman-teman. Kita campur untuk dosis penyepraian kali ini supaya tanaman yang kita tanam bisa bertumbuh secara maksimal. Harapan seperti ini. Berharap boleh, tapi kita tetap harus berusaha ya teman-teman. Untuk Indocosep ini sendiri, untuk obat jamur 2 sendok ya teman-teman, 2 atau setengah sendok boleh teman, 1 sendok setengah. Tidak harus menggunakan produk ini ya teman, bisa menggunakan produk obat jamur yang lain, terserah teman-teman, selera aja ya teman-teman. Setelah kita kasih obat jamur, kita kasih kalsiumnya 1 sendok juga. Setelah kalsium dan obat jamur kita kasih, kita aduk dulu teman-teman, jangan langsung dikasih pupuk yang lain atau obat yang lain, supaya obat jamur ini dan kalsium ini bisa tercampur dulu. Jangan terlalu buru-buru, karena bakteri yang ada pada obat jamur ini dan kalsium ini juga membutuhkan waktu untuk berkembang biak seperti ini, biar tidak ada endapan dan bisa tercampur secara maksimal. Setelah itu baru kita kasih Abasel. Untuk Abaselnya
biasa kita menggunakan, kalau untuk tanaman yang kecil kita menggunakan 5 mili saja ya teman. Jadi cukup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak untuk tanaman yang masih kecil. Untuk abaselnya kita menggunakan 5 mili, jangan terlalu banyak-banyak, nanti ketika terlalu banyak mengakibatkan resisten ya teman-teman, jadi kekebalan pada tanaman itu. Untuk obat ulernya ini bisa untuk mengatasi ular gerayak dan ular bur ya teman-teman. Ini menggunakan juga 5 mili untuk tanaman yang masih kecil. Kalau untuk tanaman yang sudah berbuah, yang masuk ke generatif, itu bisa menggunakan dosis 10 mili. Tapi ketika terjadi serangan yang terlalu ganas atau banyak ulat yang menyerang, itu bisa dinaikkan sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Setelah abasel dan emasel sudah kita campurkan, baru kita tambahkan siloselnya. Untuk siloselnya ini cukup 5 mili aja ya teman-teman. Silosel ini bisa digunakan untuk kocor dan juga bisa digunakan untuk spray. Ini untuk memaksimalkan pupuk biar terserap secara maksimal, seperti itu. Baru kita tambahkan asam aminonya. Untuk asam amino ini kurang lebih untuk tanaman yang masih kecil itu di 20 mili. Di 20 mili seperti ini baru kita tuangkan. Itu aman teman-teman, karena asam amino ini organik jadi aman untuk tanaman. Dan untuk tanaman yang sudah besar itu bisa menggunakan di 30 mili untuk asam amino. Setelah semua dituangkan, baru kita aduk lagi. Setelah kita aduk secara maksimal, baru kita tambahkan perekat. Jangan semua disok-sok dulu, perekatnya juga ikut disok, karena cara kerja perekat ini juga mengikat bakteri-bakteri ya teman. Jadi untuk perekat kita kasih 20 mili karena ini di cuaca yang sangat ekstrim, hujannya sangat terjadi terus-menerus. Kita gunakan perekat ini di 20 mili, aman teman-teman, dan tidak berbusa ya teman-teman. Untuk perekat dari Danistik ini tidak berbusa, aman, dan ada bau serai, dan bisa untuk antasi lalat buah, untuk mengantisipasi lalat buah menyerang pada buah yang kita tanam ya. Ini tidak hanya digunakan pada cabai, bisa digunakan untuk kacang, pare, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Baru kita tuangkan. Setelah kita campur semua merata, kita tuangkan. Kita isi tangki 16 liter itu secara penuh ya teman-teman. Jadi diisi penuh dengan dosis yang kita sudah berikan tadi itu, untuk kurang lebih 16 liter ya teman, 16 liter air untuk penyepraian. Sekiranya sudah penuh, baru kita aplikasikan ke tanaman yang mau kita spray ya teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah ready. Baru kita ke lahan dan kita spray pada tanaman yang mau kita spray.
Seperti itu ya teman-teman, obat-obat yang kita gunakan untuk penyepraian pada tanaman kurang lebih di usia 3 minggu ya teman-teman, supaya perkembangan pada tanaman cabai bisa maksimal dan pertumbuhannya juga bisa maksimal dan dijauhkan dari hama-hama yang mengganggu pada tanaman cabai. Seperti itu, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang kita berikan. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.